Selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa lagi di hari ini. Apa kabar anak-anak? Pasti semuanya berada dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, saat ini kita akan memulai pelajaran lagi. Seperti biasa, kita akan memulai pelajaran agama dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk belajar bersama. Kami ingin belajar mengenal kejujuran dan keadilan. Bantulah kami agar mampu memahami, meresapkan dalam hati, dan melaksanakan tindakan yang jujur dan adil dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita akan belajar hari ini tentang materi keadilan dan kejujuran. Adapun tujuan yang akan kita capai bersama di pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti dari keadilan dan kejujuran itu sendiri. Yang kedua, siswa menjelaskan akibat dari tindakan yang tidak adil dan tidak jujur. Ketiga, siswa juga dapat menjelaskan pesan Yesus tentang keadilan dan kejujuran. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan upaya yang dapat dilakukan untuk menanamkan sikap jujur dan adil dalam diri sendiri. Oke, baik anak-anak, Ibu Guru mengajak kita semua untuk menyimak video tentang keadilan dan kejujuran. Ya, baik anak-anak, tadi kalian sudah menyimak tentang video keadilan dan kejujuran. Di dalam video keadilan dan kejujuran itu ada seorang anak yang telah melakukan kecurangan. Dimana kalau anak itu melakukan kecurangan berarti anak tersebut dia tidak jujur. Tetapi pada akhirnya anak itu sendiri telah mengatakan kebenaran ketika Bapak Guru telah memberikan tugas untuk kerja kelompok di rumah. Dan pada saat itu anak tersebut langsung mengatakan kebenaran bahwa apa yang ia lakukan mendapatkan nilai 100 itu adalah hasil dari kecurangan sendiri. Anak-anak yang terkasih, dari apa yang telah dilakukan oleh anak tersebut dengan mengatakan jujur kepada teman-temannya bahwa apa yang ia dapatkan yaitu nilai 100 yang ia dapatkan tadi itu adalah hasil dari kecurangannya, maka mari Ibu mengajak kita semua untuk melihat atau menyimak cerita di dalam kitab suci. Kita akan membaca dalam kitab suci yaitu dari Injil Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37 yang berbicara tentang Yesus dan hukum Taurat. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakannya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya anak-anak yang terkasih, tadi bacaan yang kita dengar dari Injil Matius itu adalah arti dari kejujuran. Bagaimana Yesus menjelaskan kepada kita bahwa
Kita bersikap jujur berarti kita mengatakan apa yang benar. Jika benar kita katakan benar atau ya, jika tidak berarti kita katakan tidak. Nah, anak-anak yang terkasih, kita coba melihat lagi bagaimana kita bersikap adil terhadap orang lain. Nah, bersikap adil ini juga diceritakan dalam kitab suci, yaitu diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 20 ayat 1-16 yang menceritakan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedenar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedenar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Ya, baik anak-anak, tadi kalian sudah menyimak cerita kitab suci tentang kejujuran dan keadilan, di mana kejujuran yang telah diceritakan di dalam Injil Matius tadi menegaskan kepada kita bahwa kalau kita melakukan kejujuran berarti kita mengatakan apa yang benar. Yesus sendiri menegaskan bahwa kalau mengatakan ya berarti ya, tidak berarti tidak. Itu menunjukkan bahwa kita harus bersikap jujur, karena dengan kejujuran kita akan membawa kebahagiaan kepada semua orang. Oke anak-anak, di dalam Injil Matius yaitu pasal 20 ayat 1-16, Yesus menegaskan kepada kita juga bagaimana kita bersikap adil. Tadi kita sendiri mendengar cerita tentang pekerja-pekerja yang bekerja di kebun anggur salah seorang tuan yang diceritakan dalam kitab suci. Yesus mengajar kepada kita juga bahwa dengan kita melakukan keadilan kepada orang lain, berarti kita memberikan apa yang menjadi milik mereka. Maka Ibu Guru mau mengajak kalian semua untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan Ibu berikan kepada kalian. 1. Berdasarkan perikop Matius pasal 5 ayat 33-37, apa yang dimaksudkan dengan kejujuran? Yang kedua,
Mengapa Yesus menghendaki agar kita selalu bersikap jujur? Yang ketiga, berdasarkan perikop dari Injil Matius pasal 20 ayat 1-16, apa yang dimaksudkan dengan keadilan. Dan yang keempat, menurut pendapatmu, apakah Tuhan yang mempunyai kebun anggur tersebut bersikap adil? Berilah alasannya. Anak-anak yang terkasih, Yesus mengajarkan bahwa kejujuran adalah sikap hati yang tegas. Jujur adalah mengatakan sesuai dengan sebenarnya atau kebenaran. Jika ya, katakannya; jika tidak, katakan tidak. Yesus juga menghendaki kita untuk bersikap jujur, karena dengan bersikap jujur itu sesuai dengan hati nurani dan juga sesuai dengan kebenaran. Sikap jujur juga berguna untuk membangun sendi-sendi kepercayaan di dalam kehidupan bersama. Perilaku tidak jujur akan mengakibatkan kerugian serta ketidakadilan. Mereka yang benar diperlakukan salah, sedangkan yang bersalah seolah diperlakukan sebagai orang benar. Di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 1-16, keadilan adalah sikap memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. Karena arti dari keadilan adalah kesesuaian antara hak dan kewajiban. Keadilan itu juga dimaksudkan wujud dari kebaikan dan cinta kasih Allah. Anak-anak yang terkasih, dari materi yang kita sudah dengar, apa yang Ibu Guru jelaskan, lalu apa yang tadi kalian menyimak di video dan juga menyimak dalam cerita kitab suci, Ibu Guru mau menegaskan kepada kalian bahwa kita berbuat jujur berarti kita terbuka dan mengatakan apa yang sebenarnya. Dengan bersikap jujur berarti kita membuat orang lain merasa bahagia. Penyebab orang yang berlaku tidak jujur dan tidak adil karena mereka selalu mementingkan diri sendiri, atau bisa dikatakan mereka egois dan tidak mau untuk menerima kebenaran dari orang lain. Keadilan berarti memberikan sesuatu kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Di dalam cerita kitab suci, Yesus menghendaki kita untuk selalu bersikap jujur, karena dengan bersikap jujur itu sesuai dengan hati nurani dan kebenaran. Kita juga diminta untuk bersikap jujur, karena dengan kejujuran yang kita miliki, kita juga membangun sendi-sendi kepercayaan di dalam masyarakat. Di dalam cerita kitab suci juga, Yesus mau meminta atau mengajak kita untuk kita selalu bersikap adil, karena dengan bersikap adil berarti kita mewujudkan cinta Allah di dalam dunia atau di tengah-tengah keberagaman manusia. Karena manusia saat ini selalu dan senantiasa melakukan hal-hal yang tidak adil kepada orang lain. Maka Yesus sendiri menegaskan kepada kita, dan kita sebagai umat kepercayaannya, kita selalu mengikuti contoh dan teladan yang Yesus lakukan kepada kita, yaitu selalu melakukan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Maksud dari keadilan adalah kesesuaian antara hak dan kewajiban. Maka keadilan itu selalu diwujud nyatakan dalam hidup kita karena merupakan wujud kebaikan dan cinta Allah. Baik anak-anak yang terkasih, sedikit penjelasan atau peneguhan yang Ibu berikan kepada anak-anak sekalian tentang materi kita di pagi hari ini, materi keadilan dan kejujuran. Hari ini kita cukupkan materi kita sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan, dan kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini dengan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami telah melaksanakan tugas kami, yaitu mengikuti belajar di sekolah. Kami telah menerima pelajaran tentang kejujuran dan keadilan. Kami mohon Tuhan, apa yang kami terima hari ini, kami akan laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.